ketika ada seorang dai diberikan amplop habis ceramah, itu tidak salah secara hukum, boleh saja. Yang memang agak sulit diterima itu adalah kalau ada dai yang menentukan tarif, itu bersalah. Kamu bisa undang saya ceramah, harus DP dulu. Nah itu, yang begini-begini agak susah diterima. Ya. Tapi kalau dia datang berdakwah tidak mengharapkan apa-apa, lalu kemudian sebagai bentuk terima kasih jamaah yang didakwai itu dia berikan mungkin sesuatu. Kalau kita ke desa-desa, mungkin kita dikasih ayam, mungkin dikasih singkong. Makanya dulu ada teman saya namanya Ustadz Junaida, alumni Mesir dia. Itu kalau dia dakwah ke kampung, ke desa-desa, ya memang kan desa-desa ini bukan ngasih amplop, tapi memang dia bawa mobil, dia lipat memang kursinya di belakang untuk siap menerima singkong, kelapa. Ya karena itulah yang diberikan masyarakat sebagai bentuk terima kasihnya, walaupun dia tidak pernah menetapkan tarif. Jadi Nabiullah Nuh alaihi salam itu hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi tidak salah kalau imam digaji, dai digaji, khatib digaji, itu tidak salah. Yang kurang elok itu kalau ada imam menetapkan tarifnya. Saya tidak menjadi imam kalau saya tidak digaji sekian, itu yang tidak elok itu. Saya tidak mengatakan haram, ya, tapi tidak elok. Yang lebih bagus lagi adalah memang tidak terima sama sekali. Dia betul-betul melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala murni, tidak ada embel-embel dunia. Jadi Nuh ini berdakwah 1000 tahun kurang 50. Dakwanya apa? Yad'uuhum ila ibadatillahi wahdah wa tarki ibadatil asnam. Dia ajak kaumnya begitu memakan waktu yang panjang itu hanya satu, kembali kepada tauhid. Karena kalau ada orang malas ibadah, ada orang mudah terjatuh dalam dosa, itu bisa dipastikan tauhidnya lagi lemah, imannya lagi lemah. Itu bisa. Jadi kalau ada orang terjatuh dalam dosa, mudah dia terjatuh dalam dosa, mudah dia melakukan dosa, mudah dia lalai, mudah meninggalkan ketaatan, bisa dipastikan itu karena tauhidnya lemah, imannya lemah, bisa dipastikan. Nah, di sini kemudian dikatakan bahwa Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 14, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanati ila 50 'ama." Itu dipertegas oleh Allah dalam surah Al-Ankabut bahwa Nuh itu berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Walakin qauma Nuhin lam yastajibu lahu wa lam yantafi'u binushihi bal ankara asyrafuhum nubuwwatahu. Kaumnya Nuh sama sekali tidak menjawab, tidak menerima dakwanya Nabiullah Nuh, dan sama sekali tidak mengambil manfaat dari nasihat-nasihat Nabiullah Nuh alaihissalam. Jadi kalau orang sombong itu sulit sekali menerima nasihat. Makanya Allah murka sekali sama orang sombong itu. Murka. Karena itu kesombongan hanya berhak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan itu adalah ridanya Allah. Kalau ada yang mencoba-coba mengambilnya, Allah murka. Bal ankara asyrafuhum nubuwwatahu. Bahkan tokoh-tokoh mereka,
kaumnya Nuh itu. Jadi memang kadang-kadang pendakwah itu yang sulit dihadapi itu adalah tokoh-tokoh pembesar-pembesar kaum. Ya. Baik itu dakwanya Nabiullah Nuh menghadapi kaumnya, begitu juga dakwah Nabi kita Muhammad SAW menghadapi kaum Quraisy. Ya. Dia menghadapi pembesar-pembesar kaum itu luar biasa. Ya. Makanya kadang Nabi SAW mengambil ikhtiar untuk bagaimana pembesar-pembesar kaum ini dulu yang dita'lif, ini dulu yang diraih simpatinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan itu. Tapi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya pemikiran bahwa kalau kepala sukunya, penghulu-penghulunya ini, pembesar-pembesar kaumnya ini sudah masuk dalam jaringan dakwah, sudah tertarik dengan dakwah tauhid, maka dia akan mudah untuk mengajak kaumnya. Itu pertimbangannya. Tapi rupanya Allah tidak berkenan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi kita Muhammad SAW, abasa wa tawalla an ja'ahu a'ma. Itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh orang yang buta dalam rangka menerima Islam, dalam rangka mengingat Islam karena memandang enteng, bukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memandang enteng siapapun. Tapi yang menjadi pikiran Nabi ketika itu adalah kalau saya mendakwai penghulu atau pembesar kaum dan dia masuk Islam, maka banyak yang akan ikut masuk Islam dibandingkan dengan orang yang buta. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan itu. Nah, penghulu-penghulu mereka ini menolak kenabian Nuh alaihi salam. Wattahamuhu bil kadzib. Bahkan mereka menuding, ini kerjanya memang orang-orang dulu sampai sekarang itu, kalau ada orang yang menegakkan kebenaran, justru mereka melakukan atau mengkampanyekan tudingan-tudingan. Ya. Kalau sekarang istilahnya ada namanya buzzer. Dulu juga ada buzzer. Ya. Di zaman Nabi sampai setelah Nabi, tabi'ut tabi'in ada. Dulu itu buzzernya bukan buzzer karena waktu itu bukan pakai HP orangnya untuk menyerang, untuk membangun opini, bukan. Tapi dengan syair. Jadi buzzer-buzzernya dulu itu adalah para penyair. Karena penyair inilah yang laku di masyarakat. Kalau sekarang ya mungkin semacam TikToker atau ya Telegram atau apa itu. Ya, begitu-begitu. Itu kan bisa dipakai untuk buzzer. Kalau dulu itu penyair, ada penyair yang lurus, ada penyair yang suka bengkok. Dia bersaing hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Nah, sekarang juga begitu. Buzzer itu ya, tergantung siapa yang pakai. Tergantung siapa yang bayar. Gitu. Wa qalu inna atba'ahu minal fuqara'i wad du'afa'i alladziina la fiqra lahum wa la ru'yata. Jadi mereka itu menuding bahwa pengikutnya Nabi Nuh itu adalah orang-orang miskin, orang-orang lemah. Sama dengan antum nanti kalau jadi mahasiswa ya. Ini mahasiswa baru baik di UIN ataupun ini. Kalau antum ikut-ikut kajian apa itu? Itu tidak ada yang ikut kamu itu kecuali orang-orang yang ketinggalan. Orang-orang yang tidak berpikir maju. Jadi sekarang itu kadang-kadang tudingannya orang-orang kalau kita kajian-kajian seperti ini dianggap bahwa ini kerjaannya orang-orang kolot, kerjaannya orang-orang tertinggal. Yang keren itu adalah yang ngepet, maaf ya, ada yang ngepet di sini, yang ngepet kumpul di mana-mana gitu ya, sambil minum khamar. Nah, itu yang keren itu. Rambut pirang, celana robek-robek, itu yang keren itu. Nauzubillah. Jadi mereka mengatakan tidak ada. Itu orang-orang bodoh saja yang ikut mereka itu tidak punya wawasan, tidak berpikir maju.
Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa bashara mislana wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nazunnukum kadzibin. Jadi tudingan mereka itu pembesar-pembesarnya dari orang-orang kafir dari kaumnya, pilihanmu ini dibandingkan dengan diri-diri kami ini, bahkan kami meyakini bahwa kamu itu pendusta. Wah, luar biasa tudingannya ini ya, luar biasa apa istilahnya, vonisnya. Wastamarra Nuhu alaihi salam fi da'wati qaumihi wa talattafa bihim wa da'ahu fi kulli munasabatin lailan wa nahara sirran wa jihara. Terus Nabiullah Nuh berdakwah kepada kaumnya, bahkan Nabiullah Nuh masih terus berlaku lemah lembut mendakwai mereka di setiap keadaan, malam hari, siang hari. Ada orang berdakwah siang hari dan malam hari ini. Nabiullah Nuh itu tidak pernah berhenti, malam tidak peduli, siang tidak peduli, sirran wa jihara, apakah dalam keadaan rahasia ya, face to face, empat mata, berkunjung ke rumah-rumah, atau dalam keadaan jihara, dalam keadaan terang-terangan. Fama amana ma'ahu illa qalil amal aksarun faqad kadzabuhu ya wa sakhiru min. Ya, tidak ada yang beriman bersamanya kecuali sedikit saja. Adapun mayoritas dari kaumnya itu mendustakan Nabiullah Nuh, bahkan mengolok-olok Nabiullah Nuh, bahkan mengancam, bahkan menuduhnya sebagai orang yang gila. Bahkan mereka orang-orang yang kebanyakan ini wahalu bainahu wa baina tablighi risalati rabbih, bahkan mereka menghalang-halangi dakwah Nabiullah Nuh alaihi salam. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat antum. Kalau antum memegang kebenaran ini, pasti antum berhadapan dengan orang-orang yang membenci dakwah tauhid ini, pasti. Adakah itu? Ada. Pastikah itu? Pasti. Nabi saja ada diperhadapkan dengan orang-orang seperti itu, apalagi kita di akhir zaman ini ya. Calon-calon pengikut Dajjal berkeliaran di mana-mana hari ini ya. Banyak sekali modelnya, ada yang terang, ada yang samar. Yang terang itu yang terang memang kekafirannya, yang terang menolak syariat Allah. Ada juga yang samar-samar. Samar-samarnya itu mengatakan, oh semua agama itu sama. Itu samar kan? Tidak adil dong, kan? Buddha, Hindu, itu kan samar-samar. Dan kita harus berhati-hati, makanya kita harus banyak berdoa dan belajar. Bahkan wahaddaduhu birrajmi illam yantahi. Bahkan Nabiullah Nuh itu diancam untuk dirajam. Dirajam itu ya seperti pelaku zina, dirajam, ditanam hidup-hidup. Kalau dia tidak berhenti dari dakwahnya, dia diancam. Qalu la in lam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Ya, Asy-Syu'ara ayat 116. Kalau kamu tidak berhenti wahai Nuh, tidak berhenti dari dakwahmu ini, kamu pasti akan tergolong orang-orang yang kami rajam. Kalau kita kan berdakwah ini alhamdulillah tidak pernah juga kita disusah-susahin banget ya. Malah kita disambut dikasih pisang, dikasih kelapa, dikasih amplop. Apalagi ustadz-ustadz beken. Sekali isi ceramah 50 juta, bos. Itu kalau diundang, belum lagi kalau dia seorang yang terkenal di YouTube dan lain sebagainya, banyak penontonnya, dapat juga dia hadiah. Walakin, ini catatan, walakin Nuh lam yubali bitahdidihim. Nuh itu tidak peduli. Pokoknya jalan terus, bro. Tidak peduli mau apa saja orang bilang, apa ancaman, tidak peduli. Pokoknya dia jalan terus. Ya.
dakwanya jalan terus. Hatta idza dhaqa, sampai Nabiullah Nuh itu kadang-kadang merasa sempit, ya, disebabkan karena kesombongan kaumnya dan olok-olok kaumnya. Nah, tidak ada jalannya kalau dai itu sudah menghadapi keadaan seperti itu, mulai ada muncul, aduh, berat betul berdakwah ini. Ya. Maka laji'a ila rabbih bihadhihi syaqwa atau bihadha syaqwa. Tidak ada jalannya kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kum fa'anzir, surah yang kalian baca tadi itu kan surah apa? Yang kalian baca tadi surah apa? Surah Al-Muzammil dengan Al-Mudaththir. Mana duluan turun? Al-Muzammil atau Al-Mudaththir? Kalian tahu? Nada. Duluan turun Al-Muzammil menurut Ibnu Abbas, walaupun dalam tafsir yang lain mengatakan Al-Mudaththir lebih dahulu setelah Iqra Al-Mudaththir. Tapi kalau kita lihat urutannya, menurut Ibnu Abbas itu Al-Muzammil lebih dahulu, baru Al-Mudaththir. Kenapa Al-Muzammil lebih dahulu? Karena itu adalah perintah untuk bangun malam dalam rangka membekali diri sebelum tampil berdakwah. Bekali diri dulu. Kalau kamu tidak punya bekal tampil berdakwah, nyonyor ente. Ngerti nyonyor? Artinya baru saja mendapatkan sedikit tantangan sudah loyo, mundur, pulang kampung. Makanya modalnya apa? Al-Muzammil. Coba lihat apa dalam surah Al-Muzammil itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, salat tahajud. Modal itu. Ada di situ warattil Qur'ana tartila, baca Quran. Modal itu. Ada tawakal di situ, modal itu. Apalagi di situ? Sabar, modal itu. Itu semua ada dalam surah Al-Muzammil. Maksudnya apa? Sengaja Allah turunkan Al-Muzammil lebih dahulu sebelum perintah berdakwah. Tujuannya apa? Agar Nabi dan kaumnya dan sahabatnya ridwanullahi alaihi memiliki bekal lebih dahulu sebelum terjun berdakwah. Karena berdakwah ini tantangannya banyak. Apakah pujian itu juga tantangan, atau cercaan itu juga tantangan. Jadi intinya kalau kita ini mengikut Nabi, maka kita wajib berdakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku yang lurus. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Saya mengajak manusia kepada Allah sebagaimana Nabi Nuh, sebagaimana nabi-nabi yang lain. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW. Ad'u ilallah ala basirah. Apa maksudnya ala basirah? Di atas ilmu. Ilmu seperti ilmunya para nabi terdahulu, yaitu tauhid. Ana, kata Nabi, ana wa manittaba'ani. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Berarti semua yang mengikuti Nabi SAW atau yang mengaku mengikuti Nabi SAW, maka wajib dia berdakwah sebagaimana jalan dakwah itu menjadi jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Yusuf Al-Qaradawi, kullu man ittaba'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la budda ay yakuna da'iyan. Semua yang mengaku pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam maka wajib bagi dia untuk berdakwah. Berdakwah tidak mesti harus ceramah. Tidak mesti jadi dasat latif dulu baru berdakwah. Kamu asik-asik main-main sendaguro, tiba waktu maghrib dakwah, salat maghrib kok. Ya. Jangan sama-sama tenggelam, sama-sama lambat masuk masjid. Aduh. Ya. Itu nanti kalau kalian kuliah, ingat kan? Tidak apa-apa lah kalau masih kuliah, masih ada jam kuliah.
Begitu selesai, ya, ayo ke masjid bro. Nah itu dakwah juga itu. Segala perkara yang mengajak manusia kepada Allah, kepada ajaran Allah, kepada syariat Allah, itulah dakwah. Ya, itulah dakwah. Jadi kalau kita mendapatkan tantangan dalam dakwah, maka kembalinya kepada Allah, mengadunya kepada Allah. Makanya dia mengatakan dalam surah Nuh, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya, itu kan mengadu. Ya Allah, kamu kira enak-enak itu dapat itu? Beli, bro. Kendaraan. Makin bagus kendaraan, makin nyaman kita pakai, makin banyak duit yang harus keluar. Maka kalian kalau mau surga, jangan santai, bro. Ya. Fa inna dunya darul amal. Dunia ini darul amal, dia tempat untuk beramal. Kapan istirahat? Wa innamar raha fil maqbarah. Roha itu istirahat itu di kuburan. Ya. Menikmati apa yang telah kita buat di dunia. Makanya kalian kalau tidur terus dega agak harap. Hah? Ya. Jadi sekalian saling menyemangati dalam kebaikan. Apalagi kalau antum bertahan hadir liko begini nih, ya. Tahan, mengajak lagi teman-teman kalian di kampus nanti sampai di masjid penuh. Kita taklim setiap malam Kamis. Kalau agak susah kita rubah waktunya. Tengah malam ini Pak, setengah mati kita rubah waktunya nanti. Nanti sudah banyak teman-teman. Makanya kalian ini nanti minimal satu orang dapat 2 di kampus. Ajak 2 orang teman kalian. Ya. Daripada antum diajak kepada keburukan, mending antum ajak mereka kepada kebaikan. Itu lebih bagus. Itu yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. So, kalau antum tidak mengajak atau tidak diajak dalam kebaikan, yakin saja antum ini berada pada posisi mengajak atau diajak pada keburukan. Kan 2 saja di sini, ya. Sabilain, 2 jalan. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. 2 jalan saja itu. Apakah kita diajak kepada jalan kesyukuran atau jalan kekufuran? Jadi ini saling tarik menarik, ikhwah, bro. Ya, ini saling tarik menarik ini. Jalan kekufuran dan jalan kesyukuran. Jalan kekufuran, kadang indah-indah, enak-enak. Ditraktir. Siapa yang traktir? Bro. My brother. Siapa itu? Ya, banyak duitnya. Tapi dia jalan lain-lain. Tapi jalan kesyukuran kadang-kadang pendakwanya ini orang-orang yang dianggap itu tadi seperti kaumnya Nuh. Ya. Mengatakan, yang tidak ada yang mengikuti kamu itu kecuali orang-orang yang orang-orang ketinggalan zaman itu. Orang-orang yang rajin ke masjid itu enggak gaul, bro. Nah, itu yang bahaya itu. Jadi, insyaallah di sini mudah-mudahan apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang baik yang bisa mengundang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan kita masih lanjut lagi. Satu kali pertemuan lagi kita bahas tentang Nabiullah Nuh alaihi salam. Demikian, hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.